Pemahaman keberagamaan dan kritik spiritual Syekh Siti Jenar menyelami inti ajaran Syekh Siti Jenar dan makna keberagamaan. Konsep keberagamaan dan kritik spiritual yang dilontarkan oleh tokoh kontroversial serempak Syekh Siti Jenar. Materi ini penting karena menggugah kita untuk menyelami hakikat agama lebih dari sekadar ritual lahiriah, serta mengajak mengkaji dimensi batin dalam beragama, khususnya bagi umat Islam. Dalam diskusi ini, beberapa konsep kunci seperti jiwa atau nafs, roh, qalb, salat syariat, tarekat, dan hakikat, serta kritik atas praktik agama yang terlalu berpusat pada ritual dilontarkan dengan detail dan reflektif. Istilah penting seperti roh atau ruh, kalbu, syahadat, dan tasawuf menjadi landasan dalam memahami ajaran Syekh Siti Jenar. Selain itu, pembahasan mengenai dimensi spiritual manusia yang meliputi jasmani, nafas, dan ruh memberikan gambaran komprehensif mengenai unsur keberagamaan yang sejati. Kritik terhadap doktrin keagamaan yang berlebihan pada syariat dan ritual lahir menjadi fokus utama, membuka ruang bagi pemahaman agama secara esensial, yakni hubungan pribadi dengan Tuhan melalui hati yang bersih dan sadar. Mengantar tentang komponen manusia, jasmani, nafas atau akal, kehendak, rasa, dan roh atau cahaya Tuhan. Penekanan pada pentingnya kalbu yang jernih sebagai poros keberagamaan. Definisi ulang konsep keimanan dan ibadah menurut Syekh Siti Jenar, komponen jiwa dan dimensi spiritual dalam Islam. Menurut penjelasan video, manusia tidak hanya terdiri dari dua aspek jasmani dan rohani, melainkan memiliki tiga komponen utama. Jasmani, tubuh fisik yang sementara. Napas atau jiwa mencakup tiga variabel utama, yaitu akal atau mind, kehendak atau will, dan rasa. Roh, unsur yang suci dan berasal dari Allah sebagai cahaya Tuhan dalam diri manusia. Kalbu atau hati menjadi pusat dari jiwa, menjadi penentu arah kemanusiaan seseorang. Bila kalbu condong ke dunia dan hawa nafsu, manusia kehilangan cahaya dan tenggelam dalam kegelapan. Sebaliknya, apabila kalbu menghadap kepada roh atau cahaya Tuhan, maka hidupnya bercahaya dan bermakna. Ini adalah inti penting dalam memahami ajaran Syekh Siti Jenar yang menempatkan hati sebagai satunya yang berhak memerintah perilaku manusia. Manusia terdiri dari jasmani, napas, dan roh. Roh adalah manifestasi cahaya Tuhan. Nafas harus diarahkan ke kalbu yang bersih untuk mencapai kehidupan bermakna. Kalbu tidak boleh tunduk pada hawa nafsu, melainkan harus menurut suara hati nurani. Profil dan kontroversi Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar adalah sosok mistik Islam yang sering dipandang kontroversial karena pandangannya yang berbeda dari kebanyakan ulama pada zamannya. Meski berbagai versi ajarannya beredar, yang utama adalah ajarannya berfokus pada internalisasi kesadaran spiritual dan mengutamakan hati daripada dogma lahiriah. Serempak, Syekh Siti Jenar menolak tunduk pada perintah siapapun selain hatinya sendiri. Beliau mengkritik dominasi ulama yang terlalu mengandalkan syariat lahir atau ritual. Banyak versi ajaran beliau yang tersebar
termasuk yang menuduhnya sesat. Namun dikatakan bahwa sikap kita harus berdasarkan efek baik dari ajarannya, bukan sekadar label. Pandangan beliau yang mengatakan bahwa manusia sesungguhnya setara, sama-sama mayat hamba, bagi Tuhan mengajak umat untuk merendahkan diri dan menghapuskan sikap sombong dalam beragama. Ini menjadi kritik tajam bagi praktik keagamaan yang mengedepankan penghakiman dan kesombongan. Kritik terhadap penindasan dan sikap sombong antar sesama manusia. Pentingnya sikap egaliter dan rendah hati dalam beragama. Kritik Syekh Siti Jenar terhadap praktik agama yang hanya berorientasi syariat. Salah satu kritik utama yang dilontarkan adalah soal kebergantungan berlebihan pada syariat dan ritual agama, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Jika hanya dilakukan demi formalitas atau pamrih semata, ulama dan santri zaman Siti Jenar terlalu fokus pada tampilan lahir syariat tanpa memperdalam hakikat batinnya. Serempak. Syariat dianggap sebagai terminal awal yang harus dilampaui untuk mencapai dimensi spiritual lebih tinggi. Banyak praktik agama menjadi kegiatan yang banyak menuntut pahala atau imbalan surga, sehingga hubungan dengan Allah menjadi dagang dan bukan penuh kesadaran. Serempak. Syekh Siti Jenar menganggap bahwa jika ibadah hanya dilakukan karena takut neraka, berharap surga, atau terpesona rayuan surga, maka itu adalah bentuk ibadah yang belum sadar dan masih terjebak pada konsep surga neraka yang hanya material dan simbolis. Kritik pada ibadah pamrih dan ibadah dagang yang hanya mencari keuntungan dunia dan akhirat. Surga dan neraka tidak seharusnya menjadi tujuan utama beribadah, melainkan berusaha mendekatkan diri dengan Allah. 3 dimensi. Salat menurut Syekh Siti Jenar. Video menjelaskan 3 dimensi salat. Pertama, salat syariat merupakan aspek lahiriah, berupa gerakan fisik dan aturan ritual yang harus dipatuhi. Bukti nyata ketaatan jasmani dan kesadaran akan penghambaan kepada Allah. Ragaman dalam tata cara syariat salat diakui dan dimaklumi. Kedua salat tarekat dimensi batin salat yang mengarah pada kesucian hati dan pengendalian hawa nafsu. Mencapai khusyuk bukan hanya secara fisik tapi juga batin dengan menyucikan diri dari nafsu duniawi. Cirinya adalah kesadaran Allah dalam setiap detik aktivitas. Ketika salat hakikat atau salat daim, level tertinggi di mana kesadaran spiritual terus-menerus menyertai kehidupan sehari-hari. Hidup selaras dengan Allah tanpa terputus, keadaan khusyuk yang stabil dan tidak terganggu, menghasilkan ketenangan batin, keteguhan, dan menghindarkan diri dari was-was. Konsep ini memperlihatkan bahwa syariat adalah fondasi yang harus dilewati untuk mencapai tarekat dan hakikat. Banyak orang terhenti di syariat saja, sehingga keimanan dan pengamalan agamanya masih dangkal. Salat bukan sekadar ritual fisik, tetapi proses spiritual berkelanjutan. Khusyuk salat baru tercapai bila kesadaran dalam hidup sehari-hari sudah terinternalisasi. Studi kasus dan contoh nyata ajaran Syekh Siti Jenar. Dalam video diceritakan kisah murid Sunan Kalijogo bernama Syekh Jangkung yang menguji syahadat dengan cara ekstrim, yaitu meloncat dari pohon kelapa tanpa takut mati, menunjukkan kepasrahan penuh kepada takdir Allah sebagai bentuk kesadaran syahadat sejati, bukan sekadar ucapan. Selain itu,
Contoh nyata lain adalah kebiasaan Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali yang sangat maniak terhadap ibadah, namun menjunjung tinggi keseimbangan antara syariat, tarekat, dan hakikat dalam beragama. Beliau selalu salat dan berzikir dengan penuh kesadaran, menikahinya dengan tindakan sosial seperti memberi sedekah dan mengajar masyarakat. Contoh Syekh Jangkung menunjukkan totalitas kesadaran dalam beragama. Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani menegaskan pentingnya keseimbangan antara ritual dan batin, implikasi dan refleksi bagi kehidupan keagamaan kontemporer. Ajaran dan kritik Syekh Siti Jenar mengajak kita untuk reflektif, tidak terjebak hanya pada formalitas ritual, agama, atau syariat, tanpa memahami makna batinnya. Menumbuhkan kesadaran bahwa hatilah yang berhak memimpin perilaku, bukan hanya akal atau dorongan jasmani. Memahami bahwa iman yang sejati bukan hanya soal tahu, tapi sadar dan transformasi dalam hidup sehari-hari, menghindari perilaku agama yang sifatnya pamer, ria, dan pamrih dunia akhirat, mengembangkan target spiritual yang konkret dan terukur. Misalnya, berlatih menahan hawa nafsu selama Ramadan dan memperkuat keterhubungan dengan Allah. Syekh Siti Jenar menekankan pentingnya membangun surga di dunia saat ini melalui kesyukuran dan ketenangan batin, bukan hanya menunggu surga setelah mati. Konsep surga dan neraka bukanlah sesuatu yang harus dijadikan dalih untuk beribadah, melainkan suasana hati dan cara hidup yang damai dan tentram, mendorong pendekatan etis dan spiritual yang seimbang antara jasmani dan rohani, meneguhkan kembali nilai ikhlas, pasrah, dan kesadaran hati dalam menjalani agama, mengingatkan pentingnya keseimbangan antara akal, panca indera, nurani, dan intuisi dalam memahami realitas dan agama secara menyeluruh. Intisari ajaran Syekh Siti Jenar dan implikasinya untuk masyarakat. Pembahasan ini menegaskan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar memiliki kedalaman spiritual yang menggugah umat Islam untuk memandang agama bukan hanya sebatas seremonial lahiriah. Pokok ajarannya adalah pentingnya internalisasi hati yang bersih dan sadar, di mana hati menjadi pusat pengambilan keputusan dan sumber kesadaran spiritual. Kritik terhadap ketergantungan berlebihan pada dogma, ritual, tanpa pemahaman batin, dan praktik agama yang sekadar mencari pahala atau imbalan duniawi, mengingatkan kita untuk kembali pada hakikat keberagamaan yang sesungguhnya. Melalui studi dalam, contoh nyata, dan pendekatan yang humanis, kita diajak untuk mengembangkan iman yang sadar dan bermakna, yang melampaui sekadar formalitas dan menjadi transformasi hidup secara menyeluruh. Pesan penting dari Syekh Siti Jenar adalah bahwa segala aktivitas spiritual harus didasari oleh kepasrahan hati dan kesadaran akan kekuasaan dan kasih sayang Allah, bukan karena paksaan atau ambisi duniawi. Keberagamaan sejati bersumber dari hati yang ikhlas dan sadar. Ibadah harus menyentuh 3 dimensi: syariat, tarekat, dan hakikat. Surga dan neraka adalah kondisi batin yang dialami saat hidup, bukan sekadar tujuan akhir. Pentingnya kesadaran dan penghayatan pribadi dalam beragama untuk menghindari praktik yang kosong makna. Melalui proses belajar dan berlatih kesadaran spiritual secara bertahap, kita diharapkan bisa menggapai
kualitas iman yang sesungguhnya, yang membawa kedamaian dan kebahagiaan nyata baik di dunia maupun akhirat. Poin-poin penting ringkas. Manusia terdiri dari jasad, nafas atau akal, kehendak, rasa, dan roh atau cahaya Tuhan. Kalbu yang jernih menjadi poros keberagamaan, memutus dominasi hawa nafsu. Syekh Siti Jenar menegaskan kedaulatan hati sebagai pemimpin perilaku manusia. Kritik terhadap ulama dan santri yang hanya fokus ritual lahir tanpa hakikat. Fenomena ibadah pamrih mengaburkan tujuan sebenar beragama. 3 dimensi sholat, syariat atau fisik, tarekat atau batin, hakikat atau kesadaran hidup. Kisah Syekh Jangkung dan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai contoh praktik iman sejati. Surga dan neraka bukan pencapaian akhir Tuhan, tetapi pengalaman batin nyata dalam hidup. Iman harus melampaui sekadar tahu menjadi sadar, dan transformasi hidup. Latihan kesadaran spiritual secara bertahap penting untuk menguatkan iman.